Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Mbak Naura. Siang. Gimana kabarnya hari ini Mbak Naura? Alhamdulillah senang ya. Senang. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang ke kegiatan konseling pada hari ini. Selamat juga kepada Mbak Naura yang sudah berterima di SNBP. Semoga menjadi mahasiswa yang berprestasi juga ya nanti. Diharapkan juga lulus tepat waktu atau kalau bisa ya lulus lebih cepat gitu ya. Amin. Terus Mbak Naura ini tadi kegiatannya apa? Kegiatannya tadi pondok Ramadan. Membantu teman-teman yang SNBT daftar juga. Oh, berarti ini sudah dibuka ya SNBT? Iya sudah. Sudah. Gitu. Jadi ini teman-teman yang kemarin nggak lolos SNBT sekarang daftar SNBT. Iya mulai daftar. Berkas-berkas persiapan apa aja Mbak itu? Berkas-berkasnya kalau nggak salah itu surat tanda duduk di kelas 12, terus juga ada pas foto sama apa lagi ya? Kayaknya nilai sudah kayaknya. Itu aja ya? Iya. Soalnya kan kalau SNBT nggak pakai nilai rapot Iya ya? nggak pakai nilai. Pure dari tes, nilai tes. Jadi tadi nggak ada pelajaran ya Pak? Nggak ada. Di kelas nggak ada apa-apa, kegiatan apa? Cuma pondok Ramadan aja. Jadi kayak materinya tentang apa? Agama. Iya materinya tentang agama tadi, tentang sholat tarawih. Terus yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan tadi anggota dari IPPNU. Oh, IPPNU yang dari sekolah ini. Yang dari Ngurah Oh, kayaknya. itu berarti dari orang luar ya? Iya dari orang luar. Saya kira kan ada yang ini ya, apa ekstra Oh iya. remaja masjid. Nah, itu kira itu yang Kayaknya jadi panitianya aja. oh jadi pentingnya saja gitu. Oke. Berarti ini sudah hari terakhir ya masuk Iya sekolah. hari terakhir. Iya, habis itu kan lebaran, libur lebaran. Masuk lagi nggak nanti kelas 12? Insya Allah masuk kayaknya. Masih masuk lagi Iya, ya setelah lebaran. Iya, soalnya kan ya nanti masih ada kayak mungkin pengarang-pengarang dari grup PK buat yang SNBT itu kan ya. Jadi kalau misalkan udah libur, teman-teman yang udah dari SNBT kan bingung nanti gimana caranya gitu. Oke. Nah, dari ini kita melaksanakan konseling individual bersama Mbak Naura. Mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya terkait kontrak konseling pada hari ini. Kita melaksanakan konseling ini mungkin disepakati waktunya, mungkin dari Mbak Naura bisa sampai berapa menit, berapa jam? Boleh, monggo. Mungkin sampai jam 11 atau setengah 12. Begitu, 40 menit gitu ya? Iya, iya. Oke. Ya mungkin karena nanti juga masih ada konseling yang lain, jadi mungkin kita sepakati untuk pelaksanaan konseling hari ini yaitu 40 menit saja ya, mengingat nanti masih ada konseling yang lain. Kemudian saya sampaikan juga bahwa dalam konseling ini saya menerapkan asas kerahasiaan. Ini udah lengkap banget sama guru BK, yang mana di sini kalau misalkan ada siswa yang menceritakan masalahnya, itu ya tugasnya saya ya, tanggung jawabnya saya untuk menjaga informasi apapun itu gitu. Jadi Mbak Naura nanti jangan khawatir atau jangan takut misalkan nanti informasinya kesebar atau gimana gitu ya Mbak. Bisa dipahami ya kan, sampai anak pintar juga kan ya. Iya. Berarti sudah pernah praktek konseling ya Mbak? Sudah pernah kayak? Sudah pernah. Jadi kan juga tahu lah ya nanti kayak gimana proses konseling gitu. Sudah. Kemudian mungkin langsung saja Mbak Naura, apa permasalahan yang bisa ceritakan kepada saya? Mungkin itu saya suka kalau gimana ya bilang, saya
suka memikirkan orang lain daripada diri sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau ada dua masalah seperti kayak yang saya sendiri punya masalah, terus teman saya juga punya masalah, itu saya lebih mengedepankan yang masalahnya teman saya daripada saya. Itu cara menanganinya gimana gitu. Jadi masalahnya Mbak Naura ini kayak people pleaser gitu iya ya. gitu. Jadi suka menyenangkan orang lain, Iya. padahal kita masih ada masalah gitu ya. Oke, mungkin bisa ceritakan contoh masalahnya itu kayak gimana Mbak? Contoh masalahnya seperti kayak saya pernah kan diajak main sama teman saya, terus saya sendiri yang hari itu juga ada janji sama orang lain, terus saya masih bisa menyempatkan untuk teman saya yang satu, tapi walaupun di janji yang lain itu telat gitu, jadi saya lebih mementingkan teman saya yang A daripada yang B, terus sama kebutuhan saya sendiri Gitu. Oke. Dari permasalahan Mbak Naura ini, sebenarnya Mbak Naura punya apa ya, pemikirannya masih, saya juga perlu membantu teman saya gitu ya. Meskipun saya juga ada keperluan yang lain, mungkin karena apa perasaannya Mbak Naura kok bisa sampai kayak gitu? apa ya, saya mungkin nggak mau kehilangan teman. Jadi kayak saya kan orangnya suka kepikiran omongan orang lain, jadi kayak nanti kalau saya nggak iyain, nanti saya diomongin dari belakang atau saya nggak dijauhin. Oh gitu. Jadi Mbak Naura ini sifatnya peka gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Mungkin dari permasalahan yang ada dari Mbak Naura ini, harapan dari konseling ini apa Mbak Naura? Harapannya semoga ya saya bisa lebih mementingkan diri sendiri dulu baru orang lain. Gitu. Jadi Mbak Naura bisa lebih punya self efficacy yang tinggi gitu ya, mampu menentukan apa ya, mampu untuk berani misalkan ada ajakan teman mau menolak Gitu. ya. Oke, mungkin dari selama ini Mbak Naura, kan Mbak Naura sudah mengalami masalah itu, mungkin ada pernah kayak coba mencari solusinya kan? Udah pernah, cuma tetap aja belum bisa. Belum bisa. Iya. Itu kayak gimana dari pengalamannya Mbak Naura? Itu mungkin kayak kepikiran terus gitu ya. Terus juga kayak nggak enak gitu loh, kayak gitu. Jadi masih kepikiran gitu Iya. ya. Tapi Mbak Naura pernah sampai yang kayak menolak gitu kan? Kalau menolak pernah. Nah Sekali terus terus gimana tanggapannya terus mereka? tanggapannya juga bilangnya, oh iya nggak apa-apa, nanti saya sama temannya yang lain gitu. Tapi saya juga tetap nggak enak gitu. Itu nggak enak. Tapi ya berkaca dari pengalaman itu, sekarang hubungannya dengan teman tersebut gimana Mbak? Baik-baik saja atau Baik-baik saja. baik-baik saja ya? Maksud saya kan nggak ada kayak agak keras atau ada Nggak konflik ada. itu, enggak ya, nggak ada. Oke. Ya sebenarnya kan itu juga salah satu solusinya Mbak Naura juga ya, sudah berani untuk menolak. Mungkin dari perasaannya Mbak Naura aja yang masih nggak enakan gitu ya, masih ada terbayang-bayang kayak negatif thinking, takutnya nanti kayak temennya nggak suka atau takutnya temennya menjauhi gitu ya. Oke. Mungkin dari bayang-bayangnya Mbak Naura itu apa saja yang berada di pikiran Mbak Naura ketika Mbak Naura itu menolak? Mungkin si temannya marah sama saya, terus juga jadi kapok ya, ngajak saya, terus saya yang agak buru-buru gitu. Oke. Jadi masalahnya ini masih di pikiran gitu Iya, ya Mbak ya? masih di Padahal ya nggak terjadi gitu kan. Iya. Oke. Sebenarnya itu apa ya, sudah lah, itu sudah solusinya. Jadi kalau emang belum terjadi kan berarti kita nggak bisa berpikir macam-macam gitu kan ya Mbak. Jadi tetap maju aja. Kalau misalkan temannya Mbak Naura
bisa keandalin gitu ya nanti bisa apa kayak ngobrol lagi oh Pak ini siapa teman saya akhirnya nggak berteman sama saya karena saya pernah menolak gitu. Jadi sebenarnya Mbak Nora ini sudah tahu lah solusinya dari permasalahannya Mbak Nora sendiri gitu, mungkin kurang dorongan saja ya. Iya. Oke. Atau selama ini atau kedepannya ada hal yang sama lagi nggak Mbak? Kira-kira tidak. Maksud saya kayak mungkin habis ini Mbak Nora ada janjian sama teman, tapi yang di lain temannya lagi ada janjian juga. Ada. Iya, nanti habis pulang sekolah itu saya mau pas foto buat perlengkapan daftar ulang. Terus juga ada yang nyetak foto satu kelas, itu tempatnya sama, jadi insya Allah masih bisa ditangani, jadi kayak masih bisa diiyain sama. Jadi ini ada temannya ajak foto sama mau nyetak foto. Kan ya foto dulu kan Mbak ya? Iya. Foto dulu baru dicetak gitu Iya. kan ya? Atau jamnya bersamaan gitu? Jamnya kayaknya bersamaan. Oh bersamaan. Terus tempat pas foto sama percetakannya sama nggak? Sama kayaknya. Sama. Masih bisa Berarti kan masih tempat yang sama. Iya, tapi agak kepikiran dikit gimana ngatur waktunya. Oh gitu. Soalnya nanti yang pas fotonya itu ditunggu sampai jam 2 Di sekolah. di sekolah. Oh, gitu. Terus sampai rencananya nanti pas foto jam berapa? Insya Allah ya habis pulang sekolah ini. Jadi masih bingung ngatur waktunya gimana. Habis sekolah langsung ya? Iya. Di mana? Di Ngurah sini Mas ada. Oh dekat ya? Iya, dekat sini. Nanti bareng-bareng sama anak-anak yang SNBP itu, yang keterima SNBP atau semuanya yang SNBP juga? Saya janjian sama satu orang. Oh satu orang aja, Iya. kan bersama-sama kayak suatu kelas. Kebetulan janjinya sama satu orang aja. Oh gitu, oke. Berarti janjiannya sama satu orang. Cetak Terus foto. saya tanya satu orang juga. Satu kelas yang satu ikut kelas. SNBP. Saya rasa Mbak Nora ya sudah tahu lah caranya menyikapi hal kayak gini ya. Jadi saya rasa ini merupakan masalah ringan, jadi kayak Mbak Nora tinggal ya menyempatkan kan. Ini saya kira tadi awalnya kan masalahnya Mbak Nora mau pas foto, yang satunya mau ngajak bukber atau ngapain. Jadi ada apa ya, agenda yang berbeda gitu kan, untuk mau foto, untuk mencetak foto gitu. Oke. Atau yang lain ada masalah yang lainnya di hal yang sama ya, seperti yang sama Mbak Nora kan people officer, merasa people officer. Nah, mungkin nanti ada kejadian kayak gitu lagi. Nggak ada. Semoga nggak ada. Iya. Ya. Ini bekalnya Mbak Nora juga nanti kan di perkuliahan Mbak Nora beradaptasi Itu saya takutnya kebawa ke perkuliahan, terus saya bingung gimana menyikapinya. Jadi gitu Mbak, sekarang mulai dipelajari ya, maksudnya cara kita berpihak pada diri kita dulu aja, jadi jangan kita memikirkan orang lain gitu, karena kita sendiri yang capek gitu. Jadi apapun yang terjadi ya udah kita fokus ke diri sendiri dulu, kecuali kalau sampeannya sudah mungkin udah punya waktu luang terus mau bantu temennya ya nggak apa-apa kayak gitu. Karena nanti nggak, kalau di perkuliahan itu jelas sudah berbeda lingkungannya sama di SMA. Jadi Mbak Nora harus pintar-pintar beradaptasi, namanya kehidupan perkuliahan nanti ya teman-temannya dari berbagai daerah gitu ya. Sikap-sikapnya juga berbeda Mbak. Gitu. Mungkin sekarang teman-temannya masih dari daerah-daerah sini saja, sifatnya mungkin ya kayak gitu ya. Jadi saya harapkan Mbak Nora nanti bisa mengatasi ini sebelum nanti Mbak Nora terjun di sana gitu. Mungkin dari pengalaman itu tadi Mbak Nora kan sudah tahu sebenarnya solusinya, tinggal
actionnya aja Mbak, actionnya aja. Mbak Nora juga sudah melakukan itu tadi, sudah pernah mencoba menolak gitu kan ya, coba menolak. Sekarang kita evaluasi, nah apakah solusinya dari Mbak Naura itu sesuai dengan bayangan-bayangan Mbak Naura? Bingung. Maksudnya sesuai ini kayak kan Mbak Naura takutnya terjauh temannya. Nah apakah itu benar terjadi? Enggak, cuma overthinking saya aja. Nah misalkan Mbak Naura nanti melakukan itu lagi, ya dicoba dulu melakukan itu, dilihat dulu reaksinya temannya kayak gimana, itu kayak gimana, bisa ya Mbak Naura? Bisa ya. Nah, jadi kalau namanya kita ingin merubah diri kita harus ya memang harus ada actionnya. Kalau kita terlalu berkutat pada pikiran kita nanti ya nggak ada akhirnya gitu. Jadi masalah itu pasti kita ada tindakannya, jadi nggak bisa kita terus meratapinya terus kita berharap masalah itu selesai dengan sendirinya gitu. Jadi Mbak Nara di sini kan sudah tahu solusinya, dan setelah dievaluasi sepertinya Mbak Naura ini tidak mengalami permasalahan yang difikirkan. Jadi bayangan-bayangannya kan ternyata tidak terjadi gitu kan. Jadi itu bisa dibuat kayak nanti tindakan kedepannya kayak gitu lagi ya Mbak Naura ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi kayak gitu. Rencananya Mbak Naura nanti kayak gimana? Rencananya nanti kayak gimana? Misalkan ada permasalahan yang sama, mungkin lebih menimbang-nimbang, terus juga lebih memikirkan diri sendiri itu lebih penting. Terus juga nanti kalau ajakannya itu tidak terlalu, maksudnya kayak ajakan cuma main atau cuma apa itu ditolak. Nanti kalau ajakan yang benar-benar penting itu baru diiyakan. Ya, benar. Jadi kita menerapkan prioritas, skala prioritas, mana yang prioritasnya tinggi, mana yang kayaknya nggak penting gitu ya, kita sisihkan dulu, kita dahulukan yang penting-penting dahulu kayak gitu. Mungkin karena waktunya masih 17 menit mungkin orang mungkin dari permasalahan itu tadi bisa ceritakan salah satu masalah yang sama, cuma ini kayak yang akhirnya membuat Mbak Naura ini jadi overthinking itu tadi. Apakah ada yang memicu itu? Apa ya? Beberapa waktu lalu itu kan ada, saya kan menjadi panitia suatu acara. Terus juga waktu H-1 itu ada undangan untuk rapat terakhir finalisasi. Nah itu kebetulan saya ada kayak ada acara di keluarga juga, jadi saya nolak ke yang acara rapat, terus saya ikut keluarga. Itu saya sangat overthinking nanti kalau saya ikut dievaluasi di waktu setelah acara gimana. Itu juga nanti saya kalau job desk saya belum selesai terus saya dimarahin, itu nanti gimana gitu. Itu rapat kegiatan apa? Organisasi ya? Iya, organisasi itu duta genre. Oh, duta genre. Iya. Oke, terus gimana? Ternyata saya tetap dikasih job desk tentang apa ya, saya jadi penerima tamu, dan untungnya saya juga menguasai untuk menjadi penerima tamu, terus dan untungnya tidak dievaluasi ternyata. Iya, gitu. Meskipun nggak datang rapat, nggak ada evaluasi. Iya. Tapi Mbak Naura kan waktu itu izin kan? Izin, cuma izinnya ke sekretaris bukan ke ketuanya. Ya, seharusnya kan sekretaris menyampaikan ke ketua kalau Mbak Naura tidak hadir gitu ya. Jadi kan nggak terjadi. Iya, nggak terjadi lagi. Nggak terjadi. Jadi Mbak Naura ini kan belum pernah ya, sampai ketika Mbak Naura menolak itu terus temannya yang nggak tahu ya, bukan antar teman atau organisasi atau apa, itu
itu sampai punya pandangan buruk karena kan nggak pernah. Nggak tahu malahan. Oh, nggak tahu. Ya soalnya kan beberapa ada yang setelah saya nolak itu ada yang agak menjauh gitu. Ada teman saya gitu. Ada. Iya, jadi kayak kan dulunya sebelum saya nolak itu dulunya kayak deket banget. Terus setelah saya tolak ajakannya itu agak menjauh gitu. Malah deketnya sama teman saya yang satunya lagi. Teman sayanya nggak terlalu. Itu acara apa? Waktu apa? Ajakan main biasa kayak. Oh, main-main aja. Iya. Itu teman sekelas apa? Beda. Di luar. Oh, di beda Beda kelas. kelas. Jadi sekarang ya menjauh tapi tetap berteman. Iya, menjauh tapi tetap berteman. Terus banyak orang berpikirannya mungkin karena itu masalah itu atau ada hal yang lain. Salah satunya mungkin ya karena itu, terus juga mungkin karena emang nggak sefrekuensi sama saya, terus juga sayanya kayaknya terlalu sibuk juga, mungkin karena itu agak mencari teman yang lain gitu. Jadi waktu Banara diadakan masalah itu, Banara pikirannya mungkin karena masalah saya menolak itu atau karena nggak sefrekuensi gitu ya. Banara merasa nggak sefrekuensi ini dari sebelumnya atau masa lagi itu. Jadi sebelumnya sih soalnya kayak masih beda pandangan gitu, sama topik pembicaraannya juga berbeda gitu, agak kurang. Tapi Mbak Nora belum sempat mencari tahu apakah masalah ini benar-benar karena itu atau Belum sempat. Mungkin dari situ biar Mbak Nora juga nggak pikiran ya. Mbak Nora mungkin kalau ada waktu bisa tanya ke temennya, jadi kayak klarifikasi kenapa kok sampai menjauh gimana berani nggak? Kayaknya malah belum ya, soalnya nanti malah takutnya dia ngejauh beneran. Ngejauh beneran. Iya. Soalnya Mbak Nora kan juga masih bingung beneran menjauh atau enggak. Iya gitu. Oke, mungkin ya ini Mbak, kalau udah kayak gitu Mbak Nora ya jangan terlalu pikiran pada temannya itu aja. Jadi kan Mbak Nora kan menyampaikan tadi mungkin karena nggak sefrekuensi. Nah kalau udah nggak sefrekuensi ya nggak bisa dipaksakan juga kan Mbak. Karena kan ya masih ada teman-teman yang lain gitu. Jadi itu juga bekal kalau nanti ketika perkuliahan namanya berhadapan dengan orang ya, teman sekelas mungkin kalau udah ngerasa nggak sefrekuensi ya jangan dipaksa buat berteman gitu ya. Ini ya kaca sama saya juga. Saya dulu ya di perkuliahan mungkin kayak Banana juga people pleaser. Jadi karena mungkin pikiran saya itu takutnya saya nggak ditemani gitu kan, nggak ditemani apalagi ini teman-temannya kan jauh-jauh gitu. Jadi saya nggak ada teman, maksudnya keluarga kan juga jauh, saya nggak ada support di Iya. perantauan gitu kan. Saya akhirnya mencari segala cara agar saya dapat teman gitu, dengan cara yang menyiksa saya sendiri sampai akhirnya karena saya tahu ini kayak nggak baik buat saya Mbak. Jadi saya kok akhirnya nggak dimanfaatin gitu, saya ngerasa itu. Akhirnya saya mencoba bukan cut off, tapi saya membatasi diri saya biar saya tidak terlalu dekat dengan teman, tidak terlalu ikut campur. Terus akhirnya saya masuk ke komunitas sendiri. Jadi kayak saya kebetulan ikut dan itu saya dapat teman-teman yang baik juga, yang benar-benar bisa memahami, bisa ya nemu yang sefrekuensi juga gitu. Terus selama ini mungkin dari Mbak Nora sendiri itu adakah planning ke depannya Selain itu nanti menghadapi perkuliahan?
ada. Dan mungkin lebih ya sama kayak Pak Afid, membatasi diri untuk berteman, maksudnya kayak selektif dalam memilih teman gitu sih. Sampai akan dijemput ya. Iya. Udah pernah kesana? Belum. 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 Tapi sampai kan sempat bilang kemarin tuh kayaknya punya saudara di sana ya. Punya teman. Oh teman. Kenal di online juga. Gitu. Kuliah di sana juga atau Rumahnya tinggal di sana? sama. Oh rumahnya sama. Setidaknya ada temannya yang di sana. Saya dulu kuliah nggak ada teman sama sekali mbak malah. Jadi benar-benar saya ya sendiri awal-awal itu ya sendiri, ngapa-ngapain sendiri, saudara yang nggak ada. Jadi ya, saya gerak sendiri. Terus kan ada PKKMB kan Iya. awal-awal itu PKKMB banyak lah tidak bengkak itu yang bikin main apa papermop. Iya. Di web kan itu ya terkenal kan papermopnya itu. Dia kan bikin sendiri, beli sendiri kayak gitu. Jadi ya emang nanti kalau udah di perkuliahan tuh benar-benar untuk mandiri. Jadi yang tadinya kita masih di provide sama orang tua, kita nanti harus pure sendiri. Mungkin dari uang saku sih ya masih di provide, cuman kan selebihnya ya kita gerak-gerak sendiri, nyari makan ya sendiri. Gitu. Sebenarnya agak takut juga sih untuk dunia perkuliahan, soalnya kayak di rantauan gitu. Soalnya temen yang dari sekolah terus yang jadi gede itu rata-rata laki-laki. Saya perempuan sendiri, jadi kayak Yang di Jember. iya, dari sekolah sini kan ada 4, yang satu Aziz, Ya. terus 2 itu anak 12/4, terus juga 12/4 juga, terus saya. Nah itu yang 3 itu laki-laki semua, cewek saya. Jadi kayak kalau temen dari sekolah itu belum ada, saya bingung gimana nanti ke depannya Koordinasinya iya, gimana? koordinasi Ada apa gitu ya. iya. Tapi sama Mas Aziz gimana? Baik-baik saja. Baik-baik aja. Sebenarnya nggak apa-apa mbak kalau temannya cowok selama mereka nggak ada niatan apa-apa lah ya. Mana sudah tahu kan Mas Aziz gimana Iya. gitu kan. Udah 4 tahun 3 tahun kan bisa nanti kayak oh ya udah kayaknya bisa saya andalkan, bisa saya temani gitu. Mungkin ada ketakutan Takutnya ini masuknya masih tahun bulan apa? kayaknya Juli sekitar Juni iya. itu udah masuk PKKMB. Nah itu tentunya persiapan tuh kos ya. Kos kan atau Iya. mau tinggal di temannya itu Ngekos. kos intinya kan nanti survei juga atau mau bikin teman. Oh iya sampai udah masuk grup-grup itu enggak? Sudah. Udah ada grupnya? Sudah yang ada. SNBP yang dari Jember Iya. itu buat nanti koordinasi juga kalau ada kabar-kabar misalkan di sana pendapatannya kayak persyaratan PKKMB-nya biasanya lewat grup gitu. Juga banyak yang ngajak saya kayak ngajak teman. Cuma saya agak bingung nanggepinnya gimana. Soalnya saya kan kalau sama orang baru kan masih pendiam, masih kurang bisa beradaptasi. Terus saya jadi bingung mengatasinya gimana. Tapi yang itu kan grup semuanya kan ya, mahasiswa kuliah semuanya dari Iya. satu Indonesia gitu. Enggak, yang dari fakultas langsung. Oh dari fakultas. Iya. Terus perkenalan itu ada yang dari Kediri kah atau yang dari Malah ada yang teman saya MI itu juga satu prodi sama saya, cuma laki-laki lagi. laki-laki? Iya. Belum nemu yang cewek nanti. Belum ada ya, cuma ya dari Jawa Barat, terus juga dari Jembernya sendiri. Masih kalau di Kediri belum ada. Belum ada. Belum nemu paling. Iya, belum nemu. Ya, kan
nanti masih digabung sama SNPT sama Mandiri juga kan. Ya mungkin temennya yang dari situ, dari SNPT atau Mandiri gitu. Amin. Pastilah Mbak nanti dapat. Saya yakin lah Mbak Nora ini kan anak berprestasi, dari SMA aja udah berprestasi. Jadi saya harapan saya cuma Nora kan di sana pasti bisa berprestasi juga, bisa beradaptasi gitu. Ya itu aja. Mungkin ini ya Mbak, nanti saya kasih lembar tindak lanjut. Ya. Nanti Mbak Nora saya harapkan untuk mengisi buat setelah kita dapat konseling ini, melaksanakan konseling ini, Mbak Nora itu dapat apa gitu ya, sama tindak lanjutnya isi yang dapat kita tadi itu Mbak Nora deskripsikan gitu ya, deskripsikan terus nanti bisa saya disampaikan ke saya gitu. Mungkin karena sebenarnya sudah clear ya Pak ya? Iya. Sudah clear atau masih ada? Sudah, insya Allah sudah. Sudah clear, oke. Bisa. Oke, sudah clear, mungkin bisa kita akhiri ya untuk sesi konseling kali ini. Nanti bila Mbak Nora masih perlu konsultasi dengan saya, nanti bisa chat saya ya lewat WA. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 30 menit. Apa-apa.